Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovani Erlius dengan NIM 20140700012 berasal dari kelompok 7 mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu Hajah Wahyuli Liuzan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang demokrasi yang dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian demokrasi, yang kedua adalah demokrasi dalam Islam, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Materi yang pertama adalah pengertian demokrasi. Kata demokrasi yang bahasa Inggrisnya demokrasi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Materi yang kedua adalah demokrasi dalam Islam. Menurut Merriam-Webster Dictionary, demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas. Pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik. Rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik. Tiadanya distingsi kelas atau privilege berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Realitasnya adalah bahwa Islam tidak hanya kompatibel dalam aspek-aspek definisi atau gambaran demokrasi di atas, tetapi yang lebih penting lagi, aspek-aspek tersebut sangat esensial bagi Islam. Pemerintahan Islam, apabila disaring lagi dari semua aspek yang korelatif, memiliki setidaknya 3 unsur pokok yang berdasarkan pada petunjuk dan visi Al-Quran di satu sisi dan hal-hal yang terdahulu dari Nabi dan 4 khalifah sesudahnya atau Khalifah Rasyidin di sisi lain. Yang pertama adalah konstitusional. Pemerintahan Islam esensinya merupakan sebuah pemerintahan yang konstitusional di mana konstitusi mewakili kesepakatan rakyat untuk diatur oleh sebuah kerangka hak dan kewajiban yang ditentukan dan disepakati. Bagi Muslim, sumber konstitusi adalah Al-Quran, Sunnah, dan lain-lain yang dianggap relevan, efektif, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada otoritas kecuali rakyat yang memiliki hak untuk membuang atau mengubah konstitusi. Dengan demikian, pemerintahan Islam tidak dapat membentuk pemerintahan yang otokratik, monarki, ataupun militer. Yang kedua adalah partisipatoris. Sistem politik Islam adalah partisipatoris. Dari pembentukan struktur pemerintahan institusional sampai tahap implementasinya, sistem ini bersifat partisipatoris. Ini berarti bahwa kepemimpinan dan kebijakan akan dilakukan dengan basis partisipasi rakyat secara penuh melalui proses pemilihan populer. Umat Islam dapat memanfaatkan kreativitas mereka dengan berdasarkan petunjuk Islam dan hal-hal yang terjadi sebelumnya untuk melembagakan dan memperbaiki proses-proses itu. Aspek partisipatoris ini disebut sebagai syura atau musyawarah dalam Islam. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Poin ini menjadi akibat wajar esensial bagi sistem konstitusional dan partisipatoris. Kepemimpinan dan pemegang otoritas bertanggung jawab pada rakyat dalam kerangka Islam. Kerangka Islam di sini bermakna bahwa semua umat Islam secara teologis bertanggung jawab pada Allah dan wahyunya. Sementara dalam takaran praktis, akuntabilitas berkaitan dengan rakyat. Oleh karena itu, Khalifah sebagai kepala negara bertanggung jawab dan berfungsi sebagai Khalifah Ar-Rasul dan Khalifah Al-Muslimin sekaligus. Poin ini memerlukan kajian lebih lanjut karena adanya salah penanggapan tentang kedaulatan, bahwa kedaulatan Islam adalah milik Tuhan, sedangkan kedaulatan dalam demokrasi adalah milik rakyat. Anggapan atau interpretasi ini jelas naif dan salah.
Memang Tuhan merupakan kedaulatan tertinggi atas kebenaran, tetapi Dia telah memberikan kebebasan dan tanggung jawab pada umat manusia di dunia. Dan apabila terjadi konflik antara masyarakat dan pemimpin, seperti mayoritas masyarakat tidak menginginkan sistem Islam, maka kalangan pimpinan tidak dapat memaksakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Tidak ada paksaan atau tekanan dalam Islam, karena tekanan dan paksaan akan menghasilkan hasil yang tidak diinginkan, dan fondasi Islam tidak dapat didasarkan pada paksaan atau tekanan. Itulah mengapa umat Islam hendaknya tidak menganggap demokrasi dalam artian umum bertentangan dengan Islam. Sebaliknya, umat Islam harus menyambut sistem demokrasi seperti yang dikatakan oleh Dr. Fatih Osman, salah satu intelektual muslim kontemporer terkemuka. Demokrasi merupakan aplikasi terbaik dari syura. Materi yang ketiga adalah prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Prinsip demokrasi menurut Sadek J. Sulaiman, dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Di antaranya kebebasan berbicara setiap warga negara, pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti. Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat. Pemisah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, supremasi hukum atau semua harus tunduk pada hukum. Semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu. Dalam hal ini, Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia, sekaligus produk dari bertentangan barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, Al-Maududi menganggap demokrasi modern atau barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Tentu saja bukan seperti teokrasi yang diterapkan di barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta. Menurut Muhammad Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif atau membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura atau Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan, serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi Allah berposisi sebagai al-syari atau legislator, sementara manusia berpotensi sebagai faqih atau yang memahami sesuai batasan kemampuannya dan menjabarkan hukumnya. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya. Dalam filsafat barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif, sementara dalam pandangan Islam, Allah lah pemegang otoritas tersebut. Allah berfirman, "Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Inilah batas yang membedakan antara sistem syariah Islam dan demokrasi barat. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam meliputi yang pertama, syura, merupakan sebuah prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang bersifat eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Misalnya saja disebut dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah Al-Ahli wal-Aqdi pada zaman Khalifah Rasyidin. Lembaga inilah yang lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara ataupun khalifah. Yang kedua adalah al-adl, adalah keadilan. Artinya, dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi atau kerjasama yang melawan hukum dan nepotis atau perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum dan menguntungkan kepentingan keluarganya
dan koloninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga adalah al-musawah, adalah kesejajaran. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Yang keempat adalah al-amanah, adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Yang kelima adalah al-masuliyah, adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Yang keenam adalah al-huriyah, yang artinya kebebasan, bahwa setiap warga masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.